Halo sobat-sobatku semua, selamat pagi. Gimana nih kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kembali lagi bersama aku, Tara Putri Dwi Rahmawati di podcast Si Manis. Di podcast edisi keempat ini, kita kedatangan mahasiswa PPG nih teman-teman. Boleh berkenalan, Bu? Oke, perkenalan dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dila Isa Fitri. Saya bisa dipanggil Bu Gila. Saya berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Bagor. Itu ada desa namanya Kesuduku. Gitu. Ya, dekat banget sama Wilangan. Jadi perbatasan antara Madiun dan juga Nganjuk. Itu desa saya. Ya. Baik, kalau saya perkenalkan, nama saya Famaita Rama Aulia. Saya juga berasal dari Nganjuk dan lebih tepatnya di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Jadi di situ Kecamatan Gondang itu letaknya berada di sebelah utaranya Bagor. Jadi sebelah utaranya rumahnya Budila. Ya, berdekatan. Ya. Cuma beda kecamatan aja ya kalau di Nganjuk itu. Oh iya, kan sekarang kan Budila sama Bu Famaita ya tadi ya? Iya. Tinggal di Kota Madiun. Selama tinggal di Kota Madiun, apa sih kesan-kesannya? Oke. Kalau saya kesannya di Madiun itu serasa ini ya, kan di Nganjuk itu memang ada berapa yang seperti kesenian-kesenian yang belum ada di Kota Madiun. Tapi di Madiun itu lebih ada lagi seperti kayak Kota Pendekar. Iya. Terus ada seperti alun-alunnya juga rame. Sekarang ada Monas ya Bu ya? Iya, ada Ka'bahnya ya Bu ya. Iya, bisa keliling dunia kalau di Madiun itu. Satu hari bisa keliling dunia. Iya, tentunya ada bangunan-bangunan yang replika dari negara lain yang bisa destinasi wisata juga untuk orang-orang yang berada di luar Kota Madiun. Nah, itu juga menjadikan salah satu poin yang baik di Kota Madiun ini. Nah, saya juga merasakan nyaman berada di Kota Madiun karena di Kota Madiun itu juga Kotanya juga sangat terbuka. iya, tentunya sangat terbuka. Terus banyak kesenian, banyak warga-warga yang sangat antusias untuk bisa ikut seperti ada SKJ senam pencak silat. Nah, itu kan jadi siswanya juga bisa berkreasi untuk ada di Kota Madiun sendiri ya. Iya. Itu kalau menurut saya. Nah, menurut Dila gimana itu? Kalau menurut saya, Madiun itu kayak homely saya juga gitu. Jadi benar-benar gimana ya? Kalau kita di Nganjuk, kalau kita ke Madiun itu beda culture. Tapi kita malah memperbanyak culture. Jadi contohnya kalau kita bisa lihat di sini ada kesenian tari yang kayak kalau di Nganjuk itu biasanya barongan, tapi di sini tuh apa ya Bu namanya yang Ini dongkrak iya. Itu saya baru pertama kali lihat dongkrak itu. Sebelumnya di Nganjuk itu cuma ya barongan. Kalau di Jaran itu barongan doang. Kalau di sini ada dongkrak. Nah itu kayak nanti suatu saat ketika saya pulang di Nganjuk, saya bisa menceritakan ke orang-orang sekitar saya, ini loh kesenian-kesenian di Madiun. Selain itu juga destinasinya wisata di Madiun itu kalau kita kos-kosannya itu kos-kosannya itu kan dekat sama kota ya. Jadi kalau saya ke 10 menit dari kos-kosan itu sudah, wah saya bisa ke Mekah, saya sudah bisa ke Paris, wah saya sudah keliling dunia gitu loh. Ada replika-replikanya juga gitu. Jadi sarana itu prasarana bisa juga. destinasi wisata juga. Oh buat iya, masyarakat di Madiun kan siapa Bu Dila sama Bu Famaita sudah mencoba makan makanan di Madiun. Kalau boleh tahu apa sih makanan favorit Bu Dila dan Bu Famaita? Ya ini Bu Dila nih bisa saya gini. Bu Dila suka jajan. Kuliner saya semua makanan sebenarnya masuk, cuma kalau yang kuliner yang menurut saya itu lebih legit, lebih enak di Madiun itu saya tuh suka pecel. Seperti julukannya Kota Madiun itu kan kota pecel ya. Iya, kota pecel. Saya sudah menemukan pecel yang enak itu nanti saya dikira endorse yang di dekat Jalan Cokro Aminoto itu, yang di pojok itu ya, itu yang biasanya saya list makan itu di situ. Terus nasi jotos. Ya, nasi jotos. Biasanya kalau nasi jotos itu di Nganjuk itu namanya nasi rames ya Bu. Nasi rames. Iya, nasi rames. Kalau nasi jotos, nasi bandeng sama nasi rames. Kalau di sini namanya jotos. Ya kita anak kos juga ya sangat terbantu adanya nasi jotos dan juga nasi kuliner ya Bu. Iya. Ya, kalau Bu Famaita gimana? kalau Bu Famaita biasanya sukanya makan bakso sama makan mie ayam. Makan bakso. Ya sama soto juga. Bu Famaita kemarin itu pernah makan soto yang ada di dekat daerah Pasar Kojo.
soto ayam ya. Itu rasanya juga lumayan enak banget. Terus kaldunya juga kerasa. Itu juga salah satu masakan yang Bu Meta suka di Kota Madiun ini. Terus juga langganan nasi jotos juga, soalnya biasanya buat sarapan gitu ya Bu ya. Buat sarapan itu sudah pedas, ya pedas, enak. Porsinya juga lumayan, jadi buat anak kos pas lah. Nih, nah kan ibu-ibu PPG, gimana sih saran untuk penerimaan peserta didik baru biar menarik minat peserta didik agar mendapat siswa yang banyak di SDN Madiun ini? Boleh, Bu, Oke. ya. Kalau saran saya ya, kita kan sekarang ada di zaman era globalisasi di mana digital itu sangat bisa dijangkau oleh beberapa orang. Selain itu, kita juga bisa melakukan promosi melalui pamflet-pamflet yang kita sebar gitu. Jadi apa sih program dari sekolah? Mungkin sekolah sini programnya mungkin ekstrakurikuler atau apa. Kita bisa menonjolkan di situ tentang prestasi-prestasi juga kita bisa tonjolkan untuk menarik minat dan minat-minat dari yang mau mendaftar gitu. Jadi kan orang-orang kalau wah di sini prestasinya banyak nih, jadi saya bisa mengembangkan anak saya di sini. Nantinya mungkin anak saya juga jadi salah satu yang berprestasi di sekolah sini. Tentunya dengan adanya program-program yang baik ditonjolkan oleh di SD 2 Negeri Madiun Lor ini pasti akan meningkatkan minat yang mau mendaftar di SD ini. Nah, dari komunitas sarannya gimana nih? Ya, kalau dari pengalaman saya dulu mengajar di Nganjuk ya, kalau masih mengajar di Nganjuk itu juga itu seperti Bu Dila, membuat pamflet atau membuat brosur-brosur disebar supaya masyarakat sekitar itu tahu, wah di SD Madiun SD 02 Madiun Lor ini loh ada program-program yang baik untuk kedepannya. Nah, jadi lebih menonjolkan, kalau saya lebih menonjolkan program-program unggulan sih, seperti mungkin siswanya bisa diajak untuk hafalan surat-surat pendek, juz 30 seperti itu. Terus bisa kayak lebih meningkatkan kayak keaktifan dalam berkesenian. Jadi kan Kota Madiun kan juga kota seni. Jadi bolehlah kita tonjolkan kesenian yang ada di Kota Madiun ini, bisa kita buatkan kepada peserta didik yang ada di sini. Nah, nantinya juga akan bisa mengangkat bahwa anak-anak kota, anak-anak 02 Madiun Lor ini memang benar-benar berkreasi dalam suatu kesenian ataupun program-program yang lain. Jadi lebih cenderung ke program-program unggulan aja Ibu ya, kayak menghafal juz 30 misalnya. Nah, itu kan belum insya Allah belum ada. Kalau di Madiun ini saya kira untuk menghafal juz 30 itu belum. Jadi biasanya kan para orang tua juga memberi kepercayaan kepada sekolah untuk kalau di SDN 02 Madiun Lor loh, anakku sudah bisa membaca juz 30, sudah hafal surat-surat pendek yang ada di juz 30. Jadi sedikit banyak juga bisa menarik minat dan ketertarikan dari masyarakat sekitar. Jadi saran saya seperti itu. Sarannya menarik sekali ya Bu ya. Iya. Oke teman-teman, segitu dulu podcast kita bersama Bu Dila dan Bu Meta. Jangan lupa tetap dan ikuti terus ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe YouTube SDN 02 Madiun Lor. Sampai jumpa teman-teman, dadah. Kesannya kayaknya di Aku bisa matiin. Kita peti ini ya.